Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok mata kuliah lingkungan dan etika rekayasa. Jadi di sini kelompok kami terdiri dari 2 orang. Saya Yari Saifi, NIM F1B 0191443 dan teman saya Risma Prasasti Aditama dengan NIM F1B 019124. Sebelumnya kami sudah membagi tugas. Risma bertugas untuk menyusun sekaligus menulis konten dan skrip video ini. Sementara saya bertugas untuk menjelaskannya. Jadi kami membahas tentang 3 cara sederhana mengurangi jejak karbon pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dahulu apa itu jejak karbon. Jejak karbon merupakan jumlah emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan oleh seorang individu, organisasi, acara, tempat, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Pada tahun 2017, sumbangan emisi karbon dioksida dari penggunaan kendaraan bermotor melampaui sumbangan emisi yang berasal dari proses pembangkitan listrik. Hal ini terjadi karena proses pembangkitan listrik yang sebelumnya menggunakan batu bara, kini sudah mulai beralih menggunakan sumber energi terbarukan dan gas alam. Oleh karena itu, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, terutama kendaraan pribadi, adalah salah satu langkah mengurangi jejak karbon yang sangat efektif yang bisa kita praktikkan di kehidupan sehari-hari. Bahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lund University di Swedia dan University of British Columbia di Kanada, tidak menggunakan mobil sama sekali dalam waktu 1 tahun dapat mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 2,6 ton. Jadi untuk kedepannya kita harus mempertimbangkan untuk memulai lebih memilih berjalan kaki atau menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. Atau paling tidak kita menggunakan transportasi umum seperti angkot, bus, kereta, dan lainnya. Namun alangkah lebih baiknya jika kita memilih untuk berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Dan yang kedua adalah mengurangi mengonsumsi daging. Pengurangan konsumsi daging terutama daging merah contohnya seperti daging sapi, daging kambing, dan lain-lain merupakan pilihan yang baik untuk lingkungan. Hal tersebut dikarenakan proses produksi daging merah biasanya menghabiskan pakan dan pasokan air yang sangat besar. Bahkan hewan ternak seperti sapi juga dapat menghasilkan emisi metana yang juga merupakan salah satu gas rumah kaca yang berbahaya bagi lingkungan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di jurnal Environmental Research Letter, dampak yang dihasilkan oleh pengonsumsian daging merah bisa mencapai 100 kali lipat dari dampak yang dihasilkan oleh pengonsumsi makanan berbasis tumbuhan. Diperkirakan juga bahwa satu porsi daging sapi dapat menghasilkan lebih dari 2,72 kg karbon dioksida. Jadi kita bisa memulai untuk lebih memilih mengonsumsi makanan berbasis tumbuhan seperti sayur dan buah-buahan yang lebih ramah untuk lingkungan. Mungkin konsep pengurangan konsumsi daging merah untuk kebaikan lingkungan merupakan hal yang terdengar aneh bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, jika kita tidak bisa mengurangi mengonsumsi daging merah, kita bisa mulai mengurangi limbah makanan yang dihasilkan sehari-hari dengan cara yang pertama, membuat daftar belanjaan agar kita tidak membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Yang kedua, membeli makanan secara sekaligus agar tidak terpengaruh dengan suatu produk yang sedang diskon yang biasanya dibeli tapi tidak dimakan. Yang ketiga, rencanakan jumlah porsi yang ingin dimasak agar tidak menjadi sia-sia jika berlebihan. Yang keempat, berinovasi dengan cara membuat olahan makanan dari bahan-bahan sisa. Yang kelima, simpan bahan makanan di lemari es agar bahan makanan tersebut dapat bertahan lama. Yang keenam dan yang terakhir, biasakan untuk membungkus sisa makanan di restoran untuk dibawa kembali ke rumah. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah mengurangi penggunaan perangkat listrik. Penggunaan perangkat listrik rumahan seperti kulkas, AC, dan lain-lain merupakan salah satu penyumbang karbon terbesar di dunia. Hal ini terjadi karena kebiasaan manusia yang sering boros dalam menggunakan perangkat-perangkat listrik rumahan. Oleh karena itu, marilah kita mulai untuk menggunakan perangkat listrik dengan lebih bijaksana. Dengan cara menggunakan perangkat-perangkat listrik tersebut sesuai kebutuhan saja. Karena selain dapat merusak lingkungan, penggunaan secara berlebihan juga dapat menambah beban ekonomi. Jadi itulah 3 langkah sederhana untuk mengurangi jejak karbon yang bisa kalian praktikkan di kehidupan sehari-hari. Kalian juga bisa mengkampanyekan pentingnya pengurangan jejak karbon ini dengan cara membagikan video ini ke media sosial kalian masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.